Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu di bab 2, kita akan belajar tentang menghitung balok sederhana. Di materi bab 2 ini tentunya ada beberapa subbab. Di sini ada pendahuluan, dan yang ketiga nanti kita akan melakukan sesi latihan model BIM di aplikasi SAP 2000 versi 22. Di sini kita akan belajar tentang model BIM beban terpusat. Yang kedua ada model BIM beban majemuk. Yang pertama di sini ada pendahuluan tentang menghitung balok sederhana. Jadi konsep struktur sederhana dalam dunia konstruksi diwujudkan melalui elemen-elemen seperti balok, portal 2 dimensi maupun rangka 2 dimensi. Dan sebagai perangkat lunak analisis struktural, di sini dapat membantu dalam merancang dan menganalisis struktur-struktur sederhana hingga menghasilkan solusi perhitungan yang akurat. Lalu ada model struktur balok atau sering disebut sebagai konstruksi balok sederhana, menggambarkan suatu struktur yang ditompang pada dua titik tumpuan di mana masing-masing tumpuan berbentuk sendi dan roll. Jadi jenis konstruksi ini termasuk dalam kategori statis tertentu yang berarti struktur dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Dan pada model ini beban-beban dan respon struktur dapat dihitung dengan mempertimbangkan efek-efek dari gaya dan momen yang bekerja pada balok. Lalu konstruksi balok sederhana menjadi dasar bagi pemahaman lebih mendalam ya tentang perilaku struktur lebih kompleks dalam dunia teknik sipil. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik, kita langsung saja ya untuk sesi latihan, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang model BIM beban terpusat. Saya contohkan di sini pada sebuah konstruksi balok sederhana memiliki sebuah beban terpusat. Dalam rangka analisis struktur ini, langkah-langkah yang diambil, yang pertama kita harus menggambar diagram sharing force diagram atau SFD. Lalu yang kedua, bending moment diagram atau BMD, dan normal force diagram atau NFD. Namun sebelumnya kita perlu menghitung ya terlebih dahulu reaksi arah vertikal yang terjadi pada tumpuan konstruksi balok sederhana tersebut. Jadi untuk menghitung reaksi tersebut kita ada dua metode ya. Yang pertama metode grafis dan metode analitis. Apa itu metode grafis? Metode grafis melibatkan pembuatan diagram gambaran struktur dan komponen-komponennya diikuti dengan analisis diagram untuk menentukan reaksi yang ada. Lalu apa itu metode analitis? Di sini melibatkan penerapan prinsip-prinsip keseimbangan dan persamaan struktural untuk menghitung reaksi secara matematis. Jadi keduanya memiliki sama tentang mengidentifikasi reaksi tumpuan yang muncul sebagai respon dari beban yang bekerja pada struktur. Lalu dengan mengevaluasi reaksi tumpuan ini, kita dapat melanjutkan analisis yang lebih lanjut ya terhadap diagram yang SFD, BMD, NFD untuk memahami bagaimana gaya-gaya internal terdistribusi pada balok tersebut. Nah, di sini ada contoh balok di sini ada contoh balok sederhana. Di sini ada model BIM beban terpusat tunggal. Lalu kita akan sesi latihan tentang menggambar. Yang pertama, menggambar model struktur. Yang kedua, melakukan pembebanan. Yang ketiga, menganalisa struktur. Dan yang terakhir di sini tentunya menampilkan hasil analisa dari balok sederhana tersebut. Baik, sekarang kita akan melakukan sesi latihan bersama ya.
menggunakan aplikasi SAP 2000 versi 22. Nanti aplikasi SAP 2000 versi 22 bisa di-download di Google Classroom yang sudah saya bagikan. Nanti tinggal di-download lalu di-install dan kemudian menjalankan aplikasi SAP 2000 versi 22 dengan mengklik 2 kali. Oke, ini tinggal menunggu saja. Berikut merupakan tampilan layar awal ya dari program aplikasi SAP 2000 versi 22. Baik, kita akan melakukan sesi latihan bersama-sama. Yang pertama tentunya kita akan menggambar model struktur pada balok sederhana, model beam beban terpusat. Yang pertama kita pilih menu file, lalu new model. Selanjutnya kita menunggu ya, menunggu kotak dialog new modelnya muncul. Oke, setelah kotak dialog new modelnya muncul, kita pilih unitsnya, ini kilonewton meter, ini tergantung pada soal ya yang saya berikan. Nanti di jenisnya kita pilih yang beam. Nah, kemudian kita tulis ya untuk menggambar model struktur ini. Number of spans-nya 1, batangnya ada 1, kemudian panjangnya berapa? Panjangnya di soal 8. Kemudian kita centang di use custom grid-nya, lalu edit grid. Lalu di kolom X grid datanya, di A-nya ini 0 dan di B-nya itu 8. Kemudian oke lagi. Nah, ini ya. Ini merupakan hasil tampilan balok sederhana yang soal yang saya berikan. Nah, untuk mengeceknya apakah batang ini panjangnya sudah sesuai belum, tinggal klik kanan ya pada batang tersebut. Nanti ini untuk panjangnya ini 8 meter sudah sesuai ya, terus ada 1 batang. Nah, oke. Untuk tahap selanjutnya akan melakukan pembebanan. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu melakukan pembebanan. Kita klik define dulu, lalu pilih load partner, dan di self weight-nya kita pilih 0 karena tidak memiliki beban ya. Selanjutnya klik modify load partner, di-nolkan dulu, oke. Nah, kemudian kita pilih batang yang akan diberikan beban, kita klik dulu batangnya, lalu pilih sign, lalu pilih frame load-nya, dan pilih point. Nah, pada kotak dialog assign frame point loads-nya, kita pilih menu-menu seperti yang saya tampilkan. Di sini buat load direction-nya pilih Z ya. Lalu di tipenya force, lalu di ini ya. Ini tadinya kan ini relatif, kita pilih absolute dan absolute distance-nya 4 dan load-nya min 10. Kita apply dulu dan oke. Nah, berikut merupakan tampilan pembebanan pada balok sederhana. Selanjutnya kita akan menganalisa struktur. Yang pertama, klik tab Analyze, lalu pilih Set Analyze, ini ya, Set Analyze Option, lalu pilih Plan Frame atau XZ Plane, kemudian oke. Kemudian kita klik lagi Analyze, lalu Run Analysis. Kemudian kita klik pada kolom ini yang modal, lalu klik run or do not run case. Nah, ini kan udah not run, do not run, lalu kita klik run now. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Ini harus kita save dulu. Kita
tulis beam 1, kita save. Dan kita tunggu saja proses untuk menganalisa strukturnya. Nah, ini ya, ini untuk nah, berikut merupakan tampilan beam setelah dianalisa. Untuk langkah selanjutnya menampilkan hasil analisa. Yang pertama, reaksi tumpuan. Kita klik tab display, lalu show force atau stretch, lalu pilih join. Nah, untuk tampilan display join direction, kita pilih delete ya, lalu udah, oke, apply, oke. Nah, ini ya 5. Jadi pada gambar tersebut didapat RAV itu 5 kN dan RBF sama dengan 5 kN. Hasil ini sama dengan cara perhitungan manual yang bisa kita kerjakan. Lalu selanjutnya di sini ada bidang gaya lintang. Kita klik tab display, lalu show force, ya seperti tadi. Lalu ini pilih frame atau cables or tendons. Nah, setelah itu pilih aksial ya, ini aksial force, ada komponen, lalu pilih show, ini show volume, dan oke. Baik, untuk bidang gaya lintang atau NFT itu pada kasus yang soal yang saya kasih ini, nilai gaya geser lintang atau komponen geser horizontal memiliki nilai 0 ya, karena tidak adanya gaya atau beban yang bekerja dalam arah horizontal, adanya arah vertikal ya. Lalu selanjutnya kita bidang gaya gesernya itu seberapa atau SFD, kita klik tab display, lalu pilih show force, lalu pilih ini frame or tendons. Lalu untuk tampilan display frame-nya kita pilih ini ya, komponennya share to, min to, lalu pilih show. Nah, oke. Nah, ini ya, ini untuk tampilan bidang gaya geser. Baik, untuk menampilkan hasil bidang momen atau BMD itu kita klik tab display, lalu show force, lalu pilih frames. Nah, ini kita pilih momen 3/3 dan oke. Nah, ini ya, ini untuk hasil dari bidang momennya, misalnya 20. Oke, berikut merupakan langkah-langkah yang sudah kita pelajari, langkah-langkah model beam beban terpusat pada aplikasi SAP 2000 versi 22. Untuk sesi latihan berikutnya, di sini ada model beam beban majemuk. Jadi, model balok dengan beban majemuk mengacu pada balok sederhana yang diberi beban terpusat dan merata secara bersamaan. Jadi, beban terpusat ini merujuk pada gaya atau beban yang diterapkan pada suatu titik tertentu di sepanjang balok. Sementara beban merata itu adalah gaya atau beban yang merata atau terdistribusi dari sepanjang balok tersebut. Jadi kombinasi dari beban terpusat dan merata membentuk suatu beban majemuk yang mempengaruhi respon dan gaya-gaya internal pada struktur balok tersebut. Model ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana struktur berperilaku dalam menghadapi variasi beban yang berbeda-beda.
Nah, pada tampilan ini saya memberikan contoh soal latihan ya untuk kita aplikasikan ke aplikasi SAP 2000 versi 22. Nanti kita akan menggambar model struktur tersebut, lalu melakukan pembebanan, tentunya menganalisa struktur, dan yang terakhir menampilkan hasil analisa. Baik, yang pertama kita akan melakukan menggambar model struktur. Kita pilih file, new model, akan muncul kotak dialog new model, lalu pilih satuannya kilonewton meter, lalu pilih jenisnya, ini beam, lalu di number of spans-nya kita ketik 1 dan panjangnya 6, karena panjang baloknya itu 2 tambah 4 ya 6, lalu dicentang use custom-nya, ini edit grid, di koordinatnya -3 ganti 0, yang B-nya diganti 6. Kita klik dulu di sini. Oke, kita oke. Sekali lagi. Nah, ini ya untuk menggambar model struktur pada soal tersebut. Tapi di sini di soal kan ini ya sendi semua ya, kalau di SAP ada sendi dan roll. Bagaimana mengubahnya? Ini kita langsung saja blok di roll ya, di roll B-nya. Ini kita select. Nah, ini muncul tanda X. Nanti klik di tumpuan B-nya ini. Lalu kita klik tab assign. Lalu pilih join dan pilih restan. Kita ubah ke sendi. Nah, ini ya, ini udah klik. Kalau misal roll, nah ini cuma ini kita klik ini saja, terus kita oke. Nah, ini ya sudah sesuai seperti di soal. Jadi ini sendi A dan sendi B. Jadi bukan sendi dan roll, ini kita sudah diubah. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pembebanan seperti biasa. Klik tab define, lalu pilih load partner. Nah, ini self weight motif kita ganti 0, lalu kita klik modif load-nya, nah, lalu oke, dan pilih batang. Nah, kita klik di sini, kita pilih assign frame load, kita pilih point. Nah, ini untuk pilihannya, load direction-nya ganti Z, lalu ini distance, force, terus ini pada absolute distance di baris 1 itu ketik angka 2 dan min 10, pada ini ya, ada bebannya min 10, kemudian oke. Nah, ini udah melakukan pembebanan. Lalu di sini untuk menerapkan beban merata pada balok yang sudah kita buat, kita klik tab assign frame load, lalu distribute. Nah, pada pilihan load partners-nya kita pilih date, lalu gravity di load direction-nya, lalu klik absolute distance from end. Nah, kita pada baris pertama ketik 0, lalu di load-nya 5, dan baris kedua ketik 6, load-nya 5. Ini untuk mengubah beban merata ya, menerapkan. Klik OK. Nah, udah ya. Ini sudah. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini akan menganalisa struktur. Klik Analyze, Set Analyze, lalu pilih Plan Frame, klik OK. Lalu kita
pilih lagi Analyze, lalu Run Analyze, klik Modal, klik Run or Do Not Run, lalu kita Run Now, kita save dulu, BIM 2, kita save, kita tunggu prosesnya. Nah, ini ya, ini merupakan tampilan dari BIM setelah dianalisa. Seperti ini. Langkah selanjutnya di sini menampilkan hasil analisa untuk reaksi tumpuan, display, show force, lalu pilih join, dan di sini pilih date ya, nanti di oke. Nah, ini sudah hasilnya udah muncul, jadi didapat RAV-nya itu 21,67 kN dan RBF-nya itu 18,33 kN. Ini mungkin bisa di hitung manual ya. Untuk langkah selanjutnya di sini ada bidang gaya geser. Bidang gaya gesernya kita klik display, lalu show force, dan pilih frame or cables or tendon, lalu pilih share to strip to. Nanti langsung saja show full, terus oke. Nah, ini ya untuk hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana untuk bidang momennya? Kita ketik display, terus show force, lalu pilih frame, dan pilih moment 3 min 3. Lalu show, terus oke. Nah, ini ya untuk hasil akhirnya bidang momen. Ini sekian untuk pembelajaran model BIM beban majemuknya.